Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hebil Mubedillah dengan NIM 2088768 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip sepanjang hidup dan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Manusia merupakan makhluk hidup yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi sejak manusia dari masa kandungan hingga masa tua. Perubahan tersebut dapat dilihat dari aspek kehidupan. Aspek kehidupan tersebut ada aspek gerak, aspek fisik, aspek emosional, dan aspek pemikiran. Dan aspek yang pertama yang saya akan bahas yaitu aspek gerak. Aspek gerak merupakan perubahan gerak lokomotor yang terjadi pada manusia. Contoh aspek gerak ini yaitu saat bayi tersebut dalam usia 2 bulan sampai 5 bulan, contohnya dia hanya bisa bergeleng-geleng atau hanya bisa berbaring saja. Lalu pada usia 7 sampai 8 bulan ia bisa tengkurap. Lalu pada usia 9 atau 10 bulan dia sudah dapat merangkak dan seterusnya. Dan yang kedua ada aspek fisik. Aspek fisik ini perubahan yang terjadi pada bentuk tubuh manusia. Yang contohnya yaitu saat ia kecil dia berbadan kurus atau sebaliknya. Nah, saat ia dewasa, kalau dia saat masa kecil kurus, bisa jadi terjadi perubahan aspek fisik ini, dia menjadi gendut ataupun dari gendut menjadi kurus. Nah, itu yang dinamakan dengan aspek fisik. Lalu ada aspek emosional. Aspek emosional ini adalah perubahan yang terjadi pada emosional manusia. Yang contohnya itu pada saat ia kecil, ia bisa saja temperamental atau nakal gitu. Pada saat ia dewasa, ia kembali mulai berpikir atau mempunyai rasa malu atau emosionalnya yang berubah. Bisa saja si anak tersebut berubah emosionalnya, yang tadinya anak itu bandel bisa anak yang pemalu gitu. Nah, yang selanjutnya ada aspek pikiran. Aspek pikiran ini aspek pemikiran ini yang perubahan yang terjadi dalam pemikiran suatu anak gitu. Jadi aspek pemikiran ini, si anak saat masih usia kecil dia mempunyai pemikiran yang egosentris atau yang egois gitu. Contohnya saat ia kecil kebutuhannya ingin selalu terpenuhi. Lalu saat mungkin masa dewasa ia sedang mencari jati dirinya sendiri gitu. Lalu bisa saja dia saat masa dewasa dia sudah berpikir, dan lalu sifat egosentris tersebut atau egois tersebut, pemikiran egois tersebut sudah hilang. Ada periodisasi perkembangan manusia. Karena perkembangan dan pertumbuhan itu sangatlah berkaitan atau berjalan berdampingan gitu. Nah, di sini ada periodisasi perkembangan manusia. Yang pertama adalah masa sebelum lahir. Masa sebelum lahir ini atau dalam masa konsepsi, yaitu pada usia 9 bulan dalam kandungan sampai dengan 280 hari. Nah, setelah melewati fase tersebut, di sini ada dalam fase
bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir ini 10 sampai 15 hari setelah pasca kelahiran. Lalu ada masa bayi atau yang kita sering sebut dengan babyhood. Itu masanya dalam fase 2 minggu sampai 2 tahun. Lalu setelah kita melewati masa babyhood atau dari masa 2 minggu pasca kelahiran sampai 2 tahun, di situ kita akan melewati fase balita, bayi 5 tahun. Nah, sudah jelas di sini ada bayi 5 tahun. Jadi bayi 5 tahun ini dalam fase ini dari masa 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Lalu ada masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal ini dari usia 2 tahun sampai 6 tahun atau 5 tahun sampai 6 tahun. Lalu ada masa anak-anak akhir, yaitu masa anak-anak akhir biasanya terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Lalu ada masa puber. Masa puber ini atau sedang masa pencarian jati diri ya. Ini terjadi pada usia 11 sampai 16 tahun. Lalu ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini 21 tahun sampai 40 tahun. Periode pertama. Lalu periode kedua itu ada masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini terjadi pada 40 sampai 60 tahun gitu. Setelah melewati masa dewasa awal dan dewasa akhir, dan di sini ada yang disebut dengan masa penutup atau dalam perubahan sepanjang hayat manusia, yaitu masa usia lanjut. Usia lanjut ini terjadi pada usia 60 sampai selanjutnya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.